Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan berikutnya. Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa litigasi ini dapat bertumpu atau dapat berjalan di atas etika bisnis tentunya. Etika bisnis ini oleh para pelaku bisnis khususnya di luar itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ya, etika bisnis ini benar-benar dihayati. Pihak luar, pihak asing itu paling takut kalau melanggar etika bisnis daripada melanggar aturan atau melanggar hukum yang berbeda. Kenapa? Standar etika bisnis di luar itu benar-benar mengacu kepada konsep kejujuran, ya, rasa saling percaya antara pengusaha sehingga tumbuh kepentingan semua pihak yang terkait dengan usahanya. Jadi kejujuran itu merupakan tonggak atau dasar dari prinsip kegiatan usaha bisnis di Indonesia di luar, ya. Nah, untuk itu di Indonesia harus diadopsi hal-hal yang seperti itu, karena kejujuran adalah sikap etis yang harus dilakukan seluruh pelaku bisnis baik di luar maupun di Indonesia. Dan di Indonesia perlu segera membangun etika bisnis yang jelas sesuai dengan standar internasional agar dapat diterima dan diakui keberadaan para pelaku bisnis orang Indonesia ini di pasar global. Ya. Nah, kode etik bisnis merupakan panduan dalam penerapan yang bersifat kontekstual, situasional, dan operasional, ya. Oleh karena itu, penerapannya di masyarakat baik internasional maupun nasional seperti hak dan kewajiban, keadilan, persamaan hak, kemudian maslahat dan kebajikan, kesetiaan dan kejujuran dalam dunia bisnis ini harus dilaksanakan. Sehingga dengan adanya kode etik atau etika bisnis ini akan memberikan perbedaan sanksi. Kalau dengan pelanggaran sanksi hukum, ya, pelanggaran hukum, maaf. Kalau pelanggaran dari kaidah hukum itu memberikan akibat berbeda dengan pelanggaran dari kaidah etika. Kalau pelanggaran hukum akan memberikan sanksi yang tegas dan nyata, ya, dan kalau dia pidana itu ke arahnya ke hukuman badan, ya, melalui lembaga peradilan. Sedangkan kalau kaidah etika mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan. Bicara etika bisnis tidak panjang lebar, saya akan jelaskan di sini. Saudara bisa lihat PowerPoint saya di slide saya di dalam Ubel Apps, ya. Itu dimulai dengan kata etik, itu adalah dari bahasa katanya adalah bahasa Yunani yaitu ethos, ya. Dalam bahasa jamaknya adalah eta atau kebiasaan. Oleh karena itu prinsip-prinsip etika bisnis antara lain bisa saya jelaskan bersifat bebas, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini baik untuk diri sendiri, untuk kepada pemberi amanah, kepada orang yang terlibat atau pihak yang terlibat, kemudian tanggung jawab kepada para pelanggan atau konsumen, ya, dalam masyarakat, ya. Dia sebagai customer yang baik, makanya kita harus layani dengan baik, ya. Kemudian dia harus bersikap jujur, bersikap baik, adil, dan harus saling menghormati dan bersifat informatif. Nah, oleh karenanya, karena dia harus bertumbuh pada kode etik atau etika bisnis, maka alternatif penyelesaian sengketa itu tidak dapat berperan secara optimal bila para pelaku bisnisnya tidak bertumbuh pada etika bisnis. Karena apa? Karena lembaga non-litigasi atau EDR ini bukanlah lembaga atau badan peradilan resmi atau ordinary court ya, yang memiliki kewenangan memaksa. Akan tetapi EDR merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan sebagai extrajudicial, ya. Jika para pelaku bisnis Indonesia ingin memperoleh penyelesaian sengketa yang cepat, maka harus dikembangkan suatu etika bisnis dengan didasari pada etika bisnis yang merupakan implementasi dalam kehidupan yang nyata dalam bentuk praktek bisnis. Nah, oleh karena itu dari sudut hukum dan praktek bisnis ada dua pertanggungjawabannya. Yang pertama pertanggungjawaban hukum atau legal responsibility, yang berupa pertanggungjawaban perdata atau civil liability dalam bentuk perbuatan melawan hukum, PMH, ya, onrek materda, pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum dengan membayar ganti rugi akibatnya atau sanksinya kepada perusahaan. Kedua, pertanggungjawaban pidana atau crime liability yang menjatuhkan hukuman penjara atau denda kepada pelanggar karena melakukan penipuan atau penyesatan terhadap persaingan curang atau tidak sehat. Nah, berikutnya pertanggungjawaban sosial atau social responsibility ini adalah benar-benar dianggap sebagai standar dari etika bisnis yang harus ditegakkan atas landasan prinsip praktek hati-hati atau care activities, yang dalam arti sebenarnya
meskipun tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang melarang aktivitas tertentu, harus ditegakkan suatu kejujuran yang berbudi luhur, ya, common honesty sebagai standar etika bisnis. Oleh karenanya, social responsibility tersebut harus dianggap lebih tinggi daripada hukum, ya, atau legal responsibility. Pelanggaran atas kejujuran tadi dapat mengarah pada perbuatan tidak etis atau unethical conduct, dan kegiatan tersebut yang masuk ke dalam area unethical conduct itu dapat dianggap sudah memasuki gray area atau wilayah abu-abu. Nah, kalau sudah masuk wilayah abu-abu atau gray area, maka sanksinya kalau pelanggarannya maka dapat diberikan sanksi, yaitu dari masyarakat. Masyarakatlah yang akan memberi sanksi untuk menjatuhkan hukuman, baik hukuman kritik, pengucilan, atau dibayangi dengan kekuatan atas hukuman di akhirat. Oleh karena itu, pelanggaran atas etika bisnis itu terkait dengan pertanggungjawaban moral. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa pertanggungjawaban hukum berbeda dengan pertanggungjawaban moral. Kalau pertanggungjawaban hukum jelas sanksinya adalah sanksi badan. Ya, kalau dia yang pidana atau crime liability, kalau dia yang private atau civil liability ganti rugi. Nah, tapi kalau udah pertanggungjawaban moral kepada akhirat, nah ini yang sangat ditakuti oleh para pelaku bisnis asing. Oleh karena itu mereka lebih berdiri di atas kode etik bisnis daripada pelaku bisnis Indonesia. Pelaku bisnis Indonesia ini sering banyak curangnya, ya kalau saya perhatikan, daripada jujurnya, ya terutama tingkat menengah ke bawah, ya sampai kepada yang di pasar-pasar tradisional, ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa prevensi untuk memperkecil sengketa merupakan salah satu syarat dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa bisnis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.